Saya ngaji terakhir ya. Alhamdulillah. Sudah capek ini. Bukan capek ngajinya, tapi capek ini. Enggak paham enggak? Semoga paham lah. Ilmu itu gampang. Begini ya. Saya akan membantu jenengan semua untuk memahami surat Mu'awwidhatain yang sering Anda baca, utamanya yang kedua, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Dalam tradisi guru-guru kita, mungkin Anda sering dengarkan namanya Thariqah Sadiliyah, apa? Thariqah Sadiliyah. Yang masyhur di Indonesia itu kan Naqsabandiyah, apa? Naqsabandiyah itu yang didirikan oleh Syekh Bahauddin. Jadi dulu keluarga saya namain saya Bahauddin itu karena tafaul tabarruk sama Syekh Bahauddin An-Naqsabandi. Kebetulan agak kesampean. Kesampean. Kalau sampai namanya Ghazali, kakak Imam Ghazali tidak ada tahu. Ada yang namanya sapi, beliknya ada karuan gitu, jadi macam-macam. Tapi ya lumayan, masih mencintai apa? Ulama menjadi. Terus ada Thariqah lagi Qadiriyah, yaitu yang bersandar ke Syekh Abdul Qadir apa? Ada lagi namanya Asyadziliyah yang bersandar ke Abdul Hasan Asyadzili. Sedikit saya mau menyinggung kenapa harus ada Thariqah. Dalam banyak mazhab di dunia yang dulu itu tidak pernah dipertentangkan. Mulai dipertentangkan itu setelah dengan tanda kutip munculnya paham Wahabi di Arab Saudi dan beberapa paham modern. Dulu itu Thariqah tidak pernah dipertentangkan. Saya di sini bukan dalam konteks membela Ahlussunnah wal Jamaah atau membela Aswajanda, tapi saya hanya membela keniscayaan berpikir atau keniscayaan bermadzhab. Seorang lagi ya, jadi jangan kira kalau ulama berargumentasi itu bela kelompoknya, itu enggak. Satu kebenaran itu semuanya keniscayaan, apa keniscayaan. Jadi tidak perlu kelompok-kelompok pun, satu kebenaran itu keniscayaan. Saya berkali-kali mencontohkan satu ditambah satu itu pasti dua. Kamu ya bilang dua, musuh kamu ya bilang dua, rival kamu ya bilang dua. Yang mendolimi kamu ya bilang dua, yang kamu dolimi ya bilang dua. Karena kebenaran itu satu keniscayaan. Kenapa ada Thariqah dan kenapa para ulama, para guru itu jadi master, jadi percontohan? Karena Allah itu tidak terlihat dan Allah itu zat yang tidak tersentuh, sehingga kita tidak bisa belajar makan dari Allah karena Allah tidak makan. Kamu tidak bisa belajar tidur dari Allah karena Allah tidak tidur. Padahal kita dalam bermakan harus nuansanya ibadah. Kalau tidur juga nuansanya ibadah. Nikah pun nuansanya harus ibadah. Rukun istri juga nuansanya harus ibadah. Kalau sedang tidak rukun juga nuansanya harus ibadah. Kalau sama tanya gimana Gus gak rukun kok nuansanya ibadah? Ya kalau sebaiknya ada rukun ya ada rukun. Ada momen yang kita sebaiknya ada rukun. Misalnya istri kamu chattingan sama orang lain, masa harus rukun? Makanya kalau mereka benci kamu karena chattingan wanita lain, ya saya dukung, memang sebaiknya agak beruruk. Jadi semuanya harus ibadah. Nah pertanyaannya adalah, lalu niru siapa? Tentu dalam konteks ini niru orang-orang yang ditunjuk Allah untuk bisa ditiru. Bukan niru Allah, karena Allah tadi Allah tidak makan, Allah tidak minum, Allah tidak tidur. Sehingga yang perlu diingat, ini lazim sekali dan jarang orang ingat, padahal ini lazim. Kenapa di Fatihah doanya apa coba? Hafalin Pak. Ihdinas shiratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang benar. Itu di Quran bukan shiratallah, yaitu jalannya Allah. Tapi disebut shiratal ladzina ya. Ladzina itu dalam bahasa Arab jamaknya alladzi. Ladzina itu yaitu jalan mereka orang. Ini yang perlu dicatat ya, karena kita tidak bisa niru cara sholat Allah, cara makan Allah, cara tidur Allah, karena Allah tidak makan, tidak tidur. Yang bisa ditiru siapa? Ya manusia. Karena kita ini kalau dalam bahasa ilmu kalam disebut barang hadis. Barang hadis ya nirunya barang hadis. Kita ini makhluk ya nirunya sama makhluk. Ya diterangkan ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina, yaitu niru
jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Dalam bahasa Arab, an'amta itu fi'il madhi, yang telah engkau beri nikmat. Jadi kita disuruh niru orang yang ada garansi sudah terbukti husnul khotimah, sudah terbukti baik, masa lalunya baik, bahkan sudah berakhir dengan baik, yaitu para nabi dan para wali yang syukur-syukur sudah meninggal. Karena kalau masih hidup, itu apapun baiknya orang itu masih labil. Apalagi sampean, oh buyute labil, bukan labil lagi. Kadang ustadz koren terkenal itu, lama-lama ya orang mah, ustadz juga manusia. Jadi yang mencintai orang-orang yang nggak cantik gini karena cowok. Tahu-tahu ada ustadz ruame terkenal, ya nggak tahu terusannya. Nah ini relax saja membicarakan Fatihah dulu. Sehingga kelaziman bermadhab. Saya ulang lagi, saya tidak dalam konteks bela aswaja mati-matian enggak. Tapi kebenaran itu satu jenis. Kenapa di Fatihah ihdinas siratal mustaqim bukan siratoka, yaitu jalan engkau ya Allah, tapi siratal ladzina. Apa? Siratal ladzina itu jalan mereka yang telah engkau beri nikmat. Karena kita manusia bisanya niru hanya dengan manusia. Kita nyari uang, juga niru guru-guru kita yang nyari uang. Asal niatnya baik, maka nyari uang juga termasuk kebaikan. Kita datang ke Korea, meskipun ini bumi ateis, kalau niatnya baik ya satu kebaikan. Saya yakin bumi Korea itu nangis beratus-ratus tahun karena nggak dipakai sujud. Mereka tersiksa. Setelah datangnya TKI ini, mereka senang ya. Nah, semoga mereka berdoa, semoga TKI kerasan terus keterusan. Jadi mungkin bumi Korea itu doa ya Allah semoga TKI betah sehingga kami jadi tempat sujud. Tapi ya kecelakaannya keterusan. Boleh generasi lah yang sudah lama-lama pulang jadi yang baru ya. Pulang ya. Masih tahu alamatnya? Masih tahu? Indonesia masih tahu alamatnya? Masih ingat nama istrinya masih ingat? Ingat kok belum menikah. Masih ingat Indonesia? Presidennya masih ingat? Nama lurah? Masih. Sudah lupa. Sehingga kalau dalam ilmu samawi bisa saja kamu kerasan ini karena didukung bumi. Tapi kita nanti nego lah supaya didukung itu ya yang baru-baru, yang lama-lama biar pulang. Saya ulang lagi, ini ngaji ringan-ringan karena ini mungkin ngaji terakhir. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina, jalan mereka yang telah engkau beri nikmat. An'amta itu filman, yang telah engkau beri nikmat. Jadi ngikuti orang yang sudah ada garansinya, kira-kira gitu. Misalnya kamu beli makanan yang terbukti manfaat, yang terbukti bergizi, yang berbukti barokah. Juga gitu, misalnya dalam mencintai orang ya yang terbukti loyal. Kamu tinggal tetap loyal, kamu biarkan zaman miskin nggak dikirimin tetap loyal. Jangan nyari orang yang loyalnya karena kamu punya duit. Itu nggak jelas. Jadi ngikuti orang itu yang telah engkau beri nikmat. Jadi kriterianya apa? Yang telah engkau beri nikmat. Telah itu telah terjadi. An'amta itu filman. Sehingga ada makalah dalam ulama dulu, jika kamu mengikuti seseorang falyastan nabil amwat, maka ikuti yang sudah mati. Karena yang sudah mati itu artinya berakhir dengan husnul khotimah. Dia berakhir dengan baik. Nah, kalaupun ikuti yang hidup, karena yang hidup ini sedang melakukan syariatnya orang-orang yang sudah mati dengan husnul khotimah. Misalnya saya sholat, saya mungkin masih hidup. Kamu ikuti saya masih hidup. Tapi tradisi ngaji seperti ini adalah tradisinya orang-orang dulu yang mereka itu telah mati secara husnul. Kenapa tidak boleh ngikuti orang hidup? Kalau tidak ada jaminan perilakunya ngikuti yang sudah mati. Karena labil lagi. Misalnya begini, ini contoh gampang, semoga jadi pelajaran. Ada ustadz yang mungkin karena enggak banyak ngaji juga enggak keluarga kiai atau kiai dadakan. Pidato, kiai sekarang harus kaya, kalau enggak kaya enggak dihormati. Pertanyaannya, mana ada ajaran Islam supaya orang itu dihormati?
Nabi-nabi dulu itu pas latihan dakwah itu ya diantem waktu gak dihormati. Sekarang kayak enak datang dianya ditolak al-badru, anak-anak hidup, wah macam-macam keren, sampai rebutan. Kalau dulu enggak ya, namanya dakwah itu diantem waktu, ya kan? Diantem waktu diusir. Padahal ini orang-orang hebat, akromul khalqi, orang terbaik. Lalu kenapa tahu-tahu ada ajaran ini harus kaya supaya dihormati? Mana ada ajaran Islam supaya orang kaya atau orang harus dihormati? Yang harus dihormati itu hukumnya Allah dan Rasul. Nah itu udah ajarannya orang-orang dulu. Ajarannya orang-orang dulu yang penting kamu hidup itu balihu ani walau ayah, mengajarkan sesuatu, nyari ridhonya Allah Subhanahu. Kamu belajar juga nyari ridhonya Allah Subhanahu. Nggak ada yang lain, kepentingan yang lain. Jika orang-orang dulu itu saking ekstrimnya nyari ridhonya Allah itu kayak orang goblok. Tidak goblok betulan, mau kayak orang goblok. Tapi goblok itu bagus. Makanya kalau sama goblok tenang saja. Saya itu termasuk kiai. Saya ini kecelok kiai alim kata orang banyak. Tapi saya pengagum orang goblok. Karena orang goblok itu akan pinter. Saya itu sekarang ekor betul. Orang goblok itu pinter. Karena tadi saya berkali-kali bilang, jadi orang alim itu kan sulit, ya kan? Sulit gak? Menghindari barang sulit itu pintar apa goblok? Lo enggak, menghindari barang sulit itu pintar apa goblok? Pintar. Sudah tahu naik gunung Himalaya itu sulit. Yang enggak naik kan ya pintar. Ngapain sulit-sulit ke sana? Nunggu gambarnya dari yang naik aja. Sama, kalau ada orang naik Pinang itu panjat Pinang. Naik Pinang sulit gak? Sulit. Terus yang nggak naik, pinter, nonton aja, nggak repot. Seperti sama itu, nggak mau belajar Islam, sudah ngundang Gusba aja turun. Makanya kurang ajar sekali itu. Daripada belajar sendiri sulit, dalam ngundang kiai. Daripada menemukan teknologi apa sulit, dalam beli saja. Apa? Nggak repot. Intinya orang bodoh itu ada unsur pinternya. Maksudnya pintar dan tetap bodoh, tapi tetap ada pintar. Maka hormatilah orang-orang bodoh, karena ada pintarnya. Seorang lagi, ihdinas siratal mustaqim. Orang-orang lama dulu tuh saking nyari ridhonya Allah, itu sampai kayak orang bodoh. Karena mereka berpegangan konstitusi hadis sahih. Itu misalnya Nabi Dawo mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Orang yang iman kepada Allah dan Rasul maka hormatilah tetangga. Itu karena iman kepada Allah dan Rasul, bukan karena yang lain. Sampai Imam Ahmad bin Hanbal gila itu, ada satu riwayat beliau itu dipanggil tetangganya pemuda itu, sombongnya bukan main anak muda itu. Mulai itu orang Jawa itu. Ya Ahmad datang ke saya, datang Imam Ahmad. Ceria, senang sekali Imam Ahmad datang. Setelah datang sampai rumahnya, dah kembali lagi, saya ada butuh kamu. Kembali Imam Ahmad ke rumahnya. Setelah sekian menit, dipanggil lagi, ya Ahmad, saya butuh lagi, ayo ke rumah saya. Setelah sampai rumahnya, udah jadi. Sampai 3 kali, dalam 1 sekian menit itu sampai 3 kali. Imam Ahmad senangnya bukan main, asik senang. Itu kalau sampai mau apa jotosi kira-kira dipermainkan gitu. Jotosi kan? Utang banyak, nasib tidak jelas, emosinya tinggi. Akhirnya muda tadi tanya, ya Ahmad, kenapa Anda tidak tersinggung saya permainkan seperti itu? Jawabnya Imam Ahmad, pemuda, saya ini senang sekali melakukan perintah Allah. Allah ngendikan kalau diminta tetangga datang ya datang. Jadi saya datang ini karena perintah Allah. Seorang mukmin yang melakukan perintah Allah pasti senang. Kamu manggil lagi senang sekali karena saya bisa melakukan perintah Allah. Manggil ketiga ya senang sekali. Jadi tidak ada hubungannya dengan kamu sadar. Seperti sadar ke sini tidak ada hubungannya dengan kamu. Saya memang punya cita-cita pernah hidup di bumi ateis itu saja. Dan mulang umatnya Rasulullah SAW. Sama-sama undang pun saya mulang. Saya di mana-mana mulang. Coba sama ngaji di YouTube saya, itu sama undang apa enggak kan? Karena mulang itu perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa yang dilakukan Imam Ahmad kalau diceritakan TKI Korea dianggap goblok apa pintar? Kira-kira goblok. Wong gak diharga diri. Sama seperti kalian diperintahkan wa asyiruna bil ma'ruf, kalau sama istri yang baik. Harusnya diomelin pun tetap santai. Tapi biasanya kalau diomelin tertawa itu dianggap
penghinaan. Penghinaan. Malah nemen deh. Tidak tahu caranya gimana. Sampai nggak ngalami, saya tidak pernah ngalami, jadi tidak tahu caranya. Jadi agama itu kontraknya adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga para ulama dulu, para nabi-nabi dulu, apalagi para nabi itu kalau didakwa ngalami digalangin batu, dicaci maki, itu mereka senang santai saja karena mereka dalam melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tahu-tahu ada hukum kapitalistik, hukum-hukum transaksional, yaitu kita baik sama orang kalau dibaiki, hormat sama orang kalau dihormati. Inilah awal kehancuran tradisi leluhur. Dulu itu tidak ada seperti itu. Dulu itu kiai-kiai ngerawat wong-wong desa, itu seraro wong desa hak kiai seraro. Disabari ya tetap wangkot, diulang ya ora tau salam tempel seraro, kiai seraro. Tapi kiai-kiai tetap sah. Karena mereka dalam melaksanakan dakwah nyari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau dia abal-abal dakwah sekali gak disangkau, ya awas rata baleni. Itu pastikan kiai yang tambah lisensi akhirat itu kita. Mungkin dapat lisensi dunia, tapi di aras gak terdaftar sebagai kiai, gak jamin itu yang kelakuannya seperti itu. Makanya Rasulullah SAW pernah ngedikan gini, la takunu imma'atan, kamu jangan jadi orang itu kayak tanpa prinsip. Imma itu orang yang tanpa prinsip. Taquluna in ahsanan nas ahsanna wa in asa'u asa'na. Kamu adalah orang-orang yang terdikte oleh hukum transaksional, oleh hukum-hukum gesekan. Kalau manusia baik, kamu baik. Kalau manusia buruk, kamu buruk. Sekarang pertanyaan gini, betapa bodohnya kita kalau kita didikte oleh makhluk yang lebih rendah ketimbang kita, oleh kejadian yang lebih rendah ketimbang kita. Misalnya begini, ada seorang kiai misalnya tetangganya sombong, terus kiainya juga itu sombong, disombongi wong ya harus sombong. Berarti kan dia terdikte oleh lingkungannya. Padahal orang ini di bawah kiai. Coba kalau kiai ini terdikte oleh hukum Allah dan Rasul, ini tetangga kamu harus baik. Ibarat begini, kamu seorang bapak kan ya normalnya bijak, meskipun TKI kalau seorang bapak itu normalnya bijak. Anaknya rewel pas mangan. Wah, bu, juk tempe, bareng tempe lagi pangan. Kalau rasa seneng juk tongkol rasa wonang jaluk kerupuk. Terus kamu makan tempe tok iri. Anakku serah kerja makan telung lauk, 3 lauk. Masa saya kerjanya makan 1 lauk? Hanya karena terdikte anak. Atau istri kamu sibuk ngurusi anak. Wah, aku sibuk dulu sih mau ngurusi anak. Ini berarti orang-orang makhluk gaib. Orang yang didikte oleh keadaan. Harusnya kalau iman dengan Allah dan Rasul, kamu nyaman saja. Allah memerintahkan kamu berbuat kebaikan, utamanya pada anak. Ya happy saja, senang anak rewel ya senang, istri rewel ya senang. Jangan istri rewel ditaboi, berarti kamu terdikte setan. Atau temannya lah paling enggak. Kalau kamu terdikte oleh hukumnya Allah dan Rasul, ya terdikte oleh perintah wa asyiruhunna bil ma'ruf. Sehingga ihdinas siratal mustaqim disebut siratal ladzina, jalannya mereka. Ini penting saya utarakan karena sekarang hukum semua itu transaksional. Sehingga banyak orang nak dimuji orang yang merdek, dilomani ya lomo, itu tidak baik. Kita harus punya komitmen sakok, dermawan sama siapa saja. Kita punya komitmen baik sama siapa saja. Karena kebaikan itu perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena hukum transaksional. Itu uniknya Islam. Jadi Islam itu meskipun hukum sosial, ngendikane Nabi di mana mangka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jaruh. Siapa yang iman dengan Allah dan hari akhir maka muliakan tetangga, muliakan tamu.